Halo Aries, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarot untuk Aries. Yang pertama adalah untuk karir Aries ya. Kartu yang keluar adalah High Priestess. Kartu High Priestess ini kuat dengan insting ataupun kata hati gitu ya. Aduh, kata hati romantis banget kesannya. Nggak, tapi ini intinya adalah tentang mendengarkan hati kecil, tapi harus berhati-hati jangan sampai hati kecil yang mana nih gitu. Kadang-kadang orang bilang ikutin aja kata hati, tapi nggak sadar kalau sebenarnya hatinya juga dipengaruhi oleh ego, oleh nafsu gitu ya, oleh keserakahan, hal-hal yang bisa membuat hati jadi tidak menjadi kompas yang bagus lagi gitu. Hati yang bisa kita ikutin adalah hati yang bersih, yang lepas dari kontrol nafsu ataupun ego kita, yang biasanya hanya bereaksi tapi tidak bisa merespon dengan baik. Antara bereaksi dengan merespon itu berbeda gitu ya. Jadi kartu The High Priestess ini, pendeta tinggi perempuan, memintamu untuk jujur sama diri sendiri agar bisa membuat keputusan yang terbaik, agar bisa menentukan langkah yang lebih bagus di masa depan. Dan biasanya kartu ini juga memintamu untuk berubah, bukan karena kamu yang saat ini kurang baik gitu ya, tapi agar kamu lebih baik lagi di masa depan. Berubah dalam hal sudut pandang, perilaku, perasaan gitu ya. Lebih kayak ngecek kondisi diri sendiri sih gitu. Sekarang lagi ada di mana, mau menuju ke arah mana, masih sesuai atau enggak. Harus, kalau naik mobil itu kayaknya spurring and balancing ya, cek ulang kondisinya gitu. Oke, lalu kita lanjutkan untuk percintaannya Aries. Kartu yang keluar adalah The Empress. Kartu The Empress ini menunjukkan, ini kayaknya menarik ya, karena dua-dua antara kartu The High Priestess dan kartu The Empress ini ngomongin tentang kondisi di dalam diri kita, more kayak your inner self gitu, kondisi rasa sendiri, hati sendiri, kondisi jiwa kita gitu ya. Dalam hal percintaan, kartu The Empress ini bilang agak cheesy, kalau rasanya masih ada, tandanya belum selesai. Jadi diminta untuk lebih aware, lebih sadar, lebih mengakui, lebih tidak denial terhadap perasaan diri sendiri. Kayak misalnya nih, saya nggak marah kok gitu, saya nggak dendam kok, tapi sebenarnya yang diomongin di mulut sama yang dirasain itu beda. Nah, adalah penting untuk kita belajar jujur sama diri sendiri. Sebenarnya saya masih cinta sama dia, tapi saya memutuskan untuk mengakhirinya karena gak ada masa depan buat kami berdua. Itu lebih baik dibanding ngomong, saya udah gak cinta lagi kok, makanya kita putus. Nah, hal-hal semacam itu ibaratnya kayak ngebohongin diri sendiri. Tidak disarankan, karena ibaratnya diri sendiri aja dibohongin gitu, apalagi sama orang lain. Kalau kita terbiasa membohongi diri sendiri, seringkali langkah yang kita buat itu nggak tepat karena didasari oleh rasa takut, rasa khawatir gitu ya. Lebih baik lakukan sesuatu berdasarkan harapan, berdasarkan cinta, dibanding hal-hal yang sebelumnya tadi. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Aries. Nasihat yang diberikan untuk Aries adalah The Emperor. Wadaw, Aries ini 3 kartu kuat banget sih. Ini kayak kartu bijaksana semua nih. High Priestess, The Empress, The Emperor, itu ratu sama raja sebanding, sejajar gitu ya. Nasihat yang diberikan untuk dirimu adalah you have that power in you dengan kartu The Emperor ini. Antara The Emperor sama kartu Strength memang mirip-mirip, tapi The Emperor ini lebih ngomongin kayak inner strength, kekuatan dan potensi gitu ya. Kartu The Emperor bilang, seperti biasa saya selalu bilang, kalau ikan ditaruh di kolam itu otomatis bisa berenang, nggak harus diajarin dulu gitu. So, yang natural, yang alami akan terjadi sesuai dengan
bakat kamu, sesuai dengan potensi kamu, sesuai dengan gak enak ngomongnya, takdir kamu gitu ya. Yang harus dilakukan hanyalah lebih percaya sama diri sendiri, sembari terus berupaya memperbaiki diri ataupun mereview diri sendiri. Mereview diri itu nggak berarti nyalah-nyalahin diri sendiri loh, tapi kayak yang oke, kalau misalnya kemarin saya langkah A dan akhirnya saya malah tidak beruntung ataupun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tanya ke depannya apakah perlu saya mengulangi lagi langkah A ataupun saya akan melakukan langkah B dan C gitu. Jadi selalu upayanya untuk perkembangan dan perbaikan, bukan untuk nyalah-nyalahin diri sendiri. Kalau saya lihat dari 3 kartu yang keluar, lebih fokus ke perubahan yang positif, perubahan yang baik gitu ya, untuk masa depan yang lebih bahagia, masa depan yang lebih penuh dengan hal-hal yang positif gitu. So, tampaknya ada perubahan jalan, perubahan keputusan, ada suatu hal yang baru menunggu di depan. Kita aminkan saja untuk segala hal yang baik. Semoga sehat selalu, panjang umur dalam kebaikan, murah rezeki, dan diliputi banyak bahagia. Terima kasih, bantu dengan cara like, subscribe, share, ataupun komen.